Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Lause bersuka cita sekali karena bisa bertemu lagi dengan teman-teman di rumah. Hari ini Lause tidak sendirian loh, tapi ditemani oleh seorang teman. Tapi temennya di mana ya? Loh, dia di mana? Di mana ya dia? Di mana ya? Lause Mary. John, ternyata kamu muncul juga. Iya Lause, hari ini kita mau mendengarkan cerita apa ya? Nah, minggu ini kita sudah memasuki bulan November. Bulan November itu adalah bulan kepahlawanan. Hari ini kita mau bercerita tentang salah satu pahlawan Alkitab. Siapa ya Lause? Siapa ya dia ya? Nah, untuk mengetahui siapa pahlawan Alkitab itu, Lause mau membawa John dan teman-teman semua yang ada di rumah di dalam satu petualangan Bible Adventure. Yeay! Senang sekali Lause, nggak sabar rasanya. Teman-teman di rumah sudah siap belum? John, kamu sudah siap belum? Iya Lause, siap Lause, sekarang. Nah, coba sebelum kita berangkat, Lause ada petunjuk-petunjuk. Petunjuk-petunjuk ini nanti akan membantu kita untuk mengetahui siapa pahlawan Alkitab kita itu. Yuk, kita mulai aja ya. Sebelum kita berangkat, kita harus membawa petunjuk-petunjuknya terlebih dahulu. Hooray! Oke, kalau begitu kita mulai saja. Tapi sebelumnya, John, anak-anak di rumah, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau siapkan hati kami, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, John, teman-teman di rumah sekalian, kita mulai yuk. Kita akan melihat petunjuk kita yang pertama. Yuk, kita mulai saja. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik, tadi sudah melihat petunjuk yang pertama belum? Petunjuk yang pertama itu adalah panglima perang. Artinya apa? Pahlawan kita ini adalah seorang pemimpin perang. Dia memimpin pasukannya dengan menuruti petunjuk Tuhan melawan musuh-musuhnya. Kira-kira sudah tahu belum siapa dia? John, kamu sudah tahu belum siapa dia? Belum Lause. Kalau begitu, mari kita melihat petunjuk yang kedua saja. When I am afraid.
Nah, adik-adik di rumah tadi sudah melihat belum petunjuk yang kedua gambar apa? John, kamu sudah melihat belum petunjuk kedua itu gambar apa? Iya Lause, iya. Obor. Betul sekali, petunjuk yang kedua tadi adalah gambar obor. Obor itu adalah salah satu senjata yang dibawa oleh pahlawan kita waktu dia berperang melawan musuh-musuhnya. Obor itu juga berarti adalah bisa melawan kegelapan. Nah, sudah tahu belum kira-kira siapa pahlawan kita dengan melihat dua petunjuk itu? John, bagaimana? Belum. Aduh, bagaimana? Kalau begitu, yuk kita menuju petunjuk yang ketiga saja. Adik-adik di rumah, petunjuk yang ketiga ini adik-adik juga bisa memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui QR Code yang sudah tampil di layar. Oke, kita siap-siap menuju petunjuk yang ketiga saja. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku, terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang kumiliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Nah, adik-adik di rumah tadi sudah melihat belum petunjuk kita yang ketiga, yaitu sangkakala. John, kamu tahu nggak sangkakala di sini itu apa? Belum Lause, belum. Nah, pahlawan Alkitab kita ini selain membawa obor juga membawa sangkakala sebagai alat waktu dia berperang melawan musuh-musuhnya. Ketiga petunjuk ini kira-kira sudah bisa tahu belum siapa pahlawan Alkitab kita ini? Bagaimana John? Masih belum Lause. Aduh, bagaimana? Oke, sekarang kita ulangi lagi melihat ketiga petunjuk yang ada ya. Oke, yang pertama adalah panglima perang. Yang kedua adalah obor. Yang ketiga adalah sangkakala. Menjadi sebuah gambar yang bagus ya Lause. Betul sekali. Gambar ini adalah gambar seorang panglima perang membawa obor dan sangkakala. Kira-kira siapa dia? Siapa dia, John? Belum tahu Lause, belum tahu. Wah, ternyata dia adalah Gideon. Gideon, John. Ya Lause. Jadi
Adik-adik di rumah, John, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Gideon. Kira-kira semuanya sudah siap belum mendengarkan cerita tentang Gideon? John? Iya Lause, siap. Udah gak sabaran nih. Nah, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, Lause akan menyanyikan satu buah lagu untuk mempersiapkan kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, dari petunjuk-petunjuk yang diberikan tadi, kita tahu ya bahwa firman Tuhan hari ini adalah cerita tentang Gideon. Ya, nah firman Tuhan tentang Gideon ini adalah salah satu bagian firman Tuhan yang menjadi favorit Lause. Karena ceritanya seru banget loh. Adik-adik mau dengar kan? Mau tahu kan? Nanti kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa bersama-sama berdoa meminta pertolongan Tuhan. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini dalam ibadah kami mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui Lause yang mengajar. Dan berilah kami yang mendengarkan firman-Mu boleh duduk dengan tenang, membuka telinga kami, pikiran dan hati kami. Sehingga firman-Mu boleh kami dengar, kami mengerti dan kami simpan di dalam hati kami. Serta kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita tentang Gideon ini diambil dari kitab Hakim-Hakim. Pasalnya yang ke-6 sampai pasalnya yang ke-8. Ya. Pada masa itu orang-orang Israel yang sebelumnya mereka menyembah Tuhan, mereka mulai berpaling kepada Tuhan, dan mereka mulai menyembah kepada Allah-Allah bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Padahal Tuhan sudah memperingatkan mereka bahwa kalau mereka tidak beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak menyertai mereka. Tetapi orang-orang Israel ini mereka menyembah kepada Baal, pada Allah-Allah bangsa lain dan melupakan Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itulah Tuhan mengizinkan ketika ada orang-orang Midian menyerang orang-orang Israel.
mereka berhasil mengalahkan orang-orang Israel dan orang-orang Midian ini akhirnya menguasai orang-orang Israel. Orang-orang Midian ini adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi mereka juga sangat jahat dan gemar berperang. Mereka merampas semua bahan makanan yang ada di tengah-tengah orang Israel. Mereka juga merampas ternak-ternaknya. Sehingga orang Israel tidak memiliki bahan makanan. Bahkan ketika mereka mau menanam pun, orang Midian yang melihat mereka sedang menanam, maka mereka akan merusak tanaman itu. Sehingga benar-benar keadaan orang Israel menjadi sangat miskin dan mereka sangat kelaparan. Bukan hanya itu, mereka juga takut kepada orang-orang Midian. Sehingga mereka tidak tinggal di rumah. Mereka lari, mereka sembunyi, dan mereka tinggal di gua-gua. Ya, sungguh sangat menyedihkan keadaan orang-orang Israel ini. Dalam keadaan demikianlah baru mereka teringat kepada Tuhan. Dan mereka berdoa, berseru, memohon pertolongan Tuhan. Nah, sungguh kita punya Tuhan yang baik. Walaupun orang-orang bangsa Israel ini sudah mendukakan hatinya, tetapi Tuhan mengampuni mereka. Tuhan juga mau menolong mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membangkitkan seseorang untuk membebaskan orang-orang Israel ini dari penjajahan orang Midian. Siapa yang dibangkitkan Tuhan? Ya, kita tahu. Orang itu adalah Gideon. Nah, sekarang kita akan dengarkan ceritanya. Nah, pada saat itu, Gideon sedang mengirik gandum. Ya, dia secara sembunyi-sembunyi, dia sedang mengolah gandum untuk dipakai dan dijadikan bahan makanan. Tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan kepadanya. Ya, dan malaikat berkata padanya, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Ya, Gideon berkata, kalau Tuhan menyertaiku, tidak mungkin kami mengalami keadaan yang seperti ini. Bukankah Tuhan itu hebat? Kata nenek moyang kami, bangsa kami dibebaskan dari bangsa Mesir dan masuk ke tanah perjanjian ini karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat. Tetapi lihatlah sekarang, kami ada di bawah cengkraman orang-orang Midian. Ya. Lalu malaikat Tuhan berkata, kalau demikian, pergilah engkau dengan kekuatanmu dan bebaskanlah orang-orang Israel dari tangan orang Midian, sebab aku yang mengutus engkau. Gideon berkata, aku tidak bisa. Apakah Tuanku tidak tahu bahwa kaumku itu kaum yang paling kecil di antara kaum semua di bangsa Israel. Dan aku sendiri di dalam keluargaku aku paling muda. Maka aku nggak bisa melakukannya. Ya, tetapi malaikat Tuhan berkata padanya, pergilah, aku akan menyertai engkau dan engkau akan membebaskan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian. Nah, lalu Gideon berkata, kalau memang engkau mengutus aku, engkau tunggu di sini ya, berikan aku suatu tanda. Ya. Lalu malaikat itu berkata, baik, aku akan menunggu. Lalu Gideon cepat-cepat dia masuk ke dalam tempatnya, dia segera mengambil seekor anak kambing. Lalu dia mengambil tepung dan membuat roti. Ya. Lalu dengan terburu-buru ya dia bawa roti itu dalam bakul dan daging olahan itu di dalam satu tempayan dia bawa ke depan malaikat itu. Ya. Lalu malaikat itu berkata padanya, taruhlah persembahan yang kau bawa itu ke atas batu ini. Ya. Lalu Gideon meletakkan persembahan itu di atas sebuah batu. Ya, lalu malaikat itu berkata, tuangkanlah kuah dari tempayan itu ke dalam persembahan sehingga persembahan itu menjadi basah. Dan Gideon pun melakukannya. Dia tuangkan isi tempayan itu ke dalam persembahan itu sehingga roti dan daging yang ada di sana menjadi basah. Ya, lalu malaikat itu
mengambil tongkatnya, menyentuhkan tongkatnya ke daging dan roti persembahan itu. Dan tiba-tiba keluarlah api yang membakar habis persembahan yang diberikan itu. Ya, pada saat api sedang membakar habis persembahan itu, malaikat itu tiba-tiba menghilang. Saat itulah Gideon sadar bahwa yang ditemuinya malaikat Tuhan. Sehingga dia sangat ketakutan dan dia berkata, wah celaka, aku sudah bertemu dengan malaikat Tuhan muka dengan muka. Ya, tetapi Tuhan berkata kepadanya, engkau akan selamat. Maka Gideon pun selamat, ya, dia tidak mengalami apa-apa. Nah, malam harinya Tuhan berfirman kepada Gideon. Karena ayah Gideon mempunyai mezbah persembahan untuk Baal. Tuhan berkata padanya, Gideon, hancurkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan potonglah tiang-tiang berhalanya. Lalu dirikanlah mezbah untuk Tuhan dan pakai kayu dari tiang-tiang berhala itu untuk membakar korban bakaran buat Tuhan. Ya. Nah, Gideon mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan, lalu dia pun melakukannya. Ya, Gideon mengajak 10 orang hambanya, lalu malam-malam mereka pergi ke tempat mezbah Baal dari papanya. Lalu dia menghancurkan mezbah Baal itu, memotong tiang berhalanya seperti yang diminta Tuhan, lalu dia mendirikan mezbah untuk Tuhan, lalu dia memberikan korban bakaran kepada Tuhan dengan menggunakan tiang berhala itu untuk kayu apinya. Ya. Nah, besok paginya penduduk kota itu heboh. Mengapa? Karena mereka melihat, wah, siapa ini yang berani menghancurkan tiang Baal ini? Ya, mereka cari-cari tahu, akhirnya mereka mengetahui bahwa Gideonlah yang melakukannya. Sehingga mereka beramai-ramai datang ke rumah Gideon dan berkata kepada papanya Gideon, yaitu Yoas. Kata mereka, Gideon sudah melakukan perbuatan yang jahat, maka dia harus dihukum mati. Tetapi Yoas berkata, jika Baal itu Allah, biarlah Baal itu sendiri yang membuat perhitungan dengan orang yang menghancurkan mezbahnya. Mendengar kata-kata itu, orang-orang itu pun tidak jadi menghukum Gideon. Nah, setelah peristiwa itu, Gideon yang dipenuhi roh Tuhan mengumpulkan pasukannya untuk berperang melawan orang Midian. Tetapi Gideon masih takut, dia masih ragu-ragu. Sehingga dia berdoa pada Tuhan, dia meminta tanda dari Tuhan. Apa yang dia lakukan? Gideon berkata, Tuhan, aku akan meletakkan guntingan bulu domba di pekarangan. Nah, jika Tuhan menyertai aku dan mau memakai aku untuk mengalahkan orang-orang Midian dan membebaskan orang Israel, perbuatlah demikian. Besok pagi, guntingan bulu-bulu domba yang kutaruh itu harus menjadi basah, sedangkan tanah di sekitarnya atau tempat di sekelilingnya tetap kering. Tuhan melakukan seperti yang diminta oleh Gideon. Pada saat Gideon bangun pagi-pagi, benarlah dia lihat bahwa tanah di sekitar tempat itu kering, kecuali guntingan bulu domba yang dia letakkan. Gideon mengambil guntingan bulu domba itu, lalu memerasnya. Keluarlah banyak air yang menunjukkan bahwa guntingan bulu domba itu basah dan airnya segelas penuh. Tentu saja ini adalah satu mujizat yang Tuhan tunjukkan. Ya. Lalu Gideon berkata, Tuhan, kiranya Engkau jangan murka terhadap aku. Bolehkah aku minta tanda sekali lagi? Ya, kali ini ya Tuhan, aku akan meletakkan guntingan bulu domba yang sama. Biarlah kiranya sekarang bulu domba itu kering, sedangkan
tempat di sekitarnya yang basah. Ya. Lalu Tuhan melakukan lagi seperti apa yang diminta oleh Gideon. Sehingga besok paginya ketika Gideon bangun, dia lihat, benar, ya, tanah di sekitarnya itu semua basah. Tetapi anehnya guntingan bulu domba itu tetap kering. Maka tahulah Gideon bahwa Tuhan akan menyertai dia dan membuat dia menjadi pemimpin orang Israel untuk melawan orang Midian. Nah, adik-adik, Gideon lalu mengumpulkan pasukannya dan pergi menuju perkemahan orang Midian untuk berperang melawan mereka. Karena kebetulan saat itu orang Midian bersama-sama dengan orang-orang Amalek. Mereka bersekutu, mereka hendak menindas orang Israel. Dan mereka berkemah di tidak jauh dari tempat Gideon berada. Oleh sebab itu, Gideon mengajak pasukannya sejumlah 32.000 orang untuk pergi bersama-sama berperang melawan orang Midian dan orang Amalek. Ya, adik-adik tahu gak berapa jumlah musuhnya? Alkitab mencatat jumlah pasukan orang Midian dan orang Amalek itu ada 120.000 orang yang membawa pedang. Belum terhitung yang naik onta, yang naik kuda dan seterusnya. Ya, jadi sebenarnya Gideon hanya 32.000 orang, nanti akan melawan 120.000 orang. Wah, sungguh peperangan yang berat buat Gideon. Nah, pada saat mereka sedang berjalan, Tuhan berkata pada Gideon, Gideon, pasukanmu terlalu besar. Sebab kalau mereka beramai-ramai dengan pasukan besar ini dan mereka menang perang, nanti mereka pikir, wah, kami hebat, dengan kekuatan kamilah kami dapat mengalahkan orang-orang Midian ini. Ya. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada Gideon, sekarang begini Gideon, umumkanlah kepada pasukanmu, siapa yang takut dan gentar boleh pulang. Lalu Gideon berkata pada pasukannya seperti yang difirmankan Tuhan. Dia berkata, hai prajuritku, jika di antara kalian ada yang takut dan gentar untuk berperang melawan orang Midian dan orang Amalek, maka kalian boleh pulang. Maka orang-orang di dalam pasukannya pergi meninggalkan Gideon. Berapa banyak? Lebih dari setengahnya ternyata yang takut. Ya, dari 32.000 orang itu ada 22.000 orang yang pergi meninggalkan pasukan Gideon. Sehingga pasukan Gideon tersisa berapa? Tadi 32.000, 22.000 orang pergi, tinggal 10.000 orang. Ya. Nah, Gideon terus berjalan dan mereka hampir sampai ke suatu sungai tempat mereka biasanya bisa beristirahat. Nah, pada saat itulah Tuhan berkata kepada Gideon lagi, jumlah pasukanmu ini masih terlalu besar. Engkau harus menguranginya. Suruhlah pasukanmu ini pergi minum. Ya, lalu Gideon berkata kepada pasukannya, hai pasukanku, mari kita beristirahat di sini dan kita minum dari sungai ini. Ya, lalu pasukannya segera berlari ke sungai karena mungkin mereka sudah berjalan jauh dan mereka kehausan. Lalu mereka mulai minum. Nah, Tuhan berkata pada Gideon, Gideon, lihatlah pada pasukanmu. Pisahkanlah mereka menjadi dua bagian. Mereka atau pasukan yang minum langsung air sungai itu seperti anjing menjilat. Jadi kepalanya langsung ke air dan minum. Ya, maka mereka dipisahkan menjadi satu kelompok. Sedangkan orang-orang yang minum dengan cara berlutut dulu, mengambil air, lalu memasukkan ke dalam mulutnya, mereka dikumpulkan menjadi kelompok yang lain. Lalu Gideon mengumpulkan kedua kelompok orang-orang ini. Yang minum langsung dari air sungai seperti anjing menjilat, ada 9.700 orang. Yang
berlutut, mengambil air dengan tangannya lalu minum dari tangannya, hanya 300 orang. Lalu Tuhan bilang, yang 9.700 yang minum seperti anjing itu, suruh mereka pulang. Dan dengan 300 orang ini, aku akan menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Ya. Lalu pulanglah semua pasukannya, tinggal 300 orang yang akan berperang bersama Gideon melawan orang Midian. Wah, waktu Lose baca bagian ini sungguh sangat mengagetkan ya. 300 orang mau melawan lebih dari 120.000 orang. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat bagaimana cara Tuhan menolong mereka. Ya. Nah, akhirnya Gideon pergi mendekat ke perkemahan orang-orang Midian itu. Lalu Tuhan berkata, Gideon, jika engkau masih takut, malam ini pergilah menyelinap ke perkemahan orang Midian, maka engkau akan mendapatkan keberanian. Ya, lalu Gideon mendengar firman Tuhan, dia mengajak hambanya yang bernama Pura, lalu mereka turun ke perkemahan orang Midian dan menyelinap di sana. Pada saat Gideon sampai di perkemahan orang Midian, Gideon mendengar seorang berkata bahwa dia mendapatkan suatu tanda atau penglihatan bahwa ada satu roti jelai yang jatuh lalu melanda seluruh perkemahan orang Midian ini sehingga perkemahan ini menjadi porak-poranda. Lalu temannya berkata, wah, itu menunjukkan bahwa pedang Gideon akan memusnahkan kita semua. Mendengar cerita itu, Gideon langsung timbul keberaniannya dan dia segera pulang bersama pasukannya yang 300 orang itu, lalu berkata, sekaranglah saatnya kita menyerbu perkemahan orang Midian dan orang Amalek ini, sebab Tuhan sudah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Lalu Gideon membagi pasukannya menjadi 3 kelompok, masing-masing 100 orang. Dan mereka membawa sangkakala di tangan kanan, serta di tangan kirinya membawa buyung atau ember yang berisi obor. Ya. Lalu Gideon berkata, kita akan berpisah menjadi 3 kelompok mengelilingi perkemahan orang-orang Midian itu. Ya, lalu perbuatlah seperti yang kuperbuat, kata Gideon. Aku akan meniup sangkakala, kalian juga bersama-sama tiup sangkakala, lalu pecahkanlah ember atau buyung yang ada di tangan kiri, lalu angkatlah obor. Ya, nah itu yang Gideon katakan kepada pasukannya. Lalu mereka bersama-sama bergerak mengelilingi perkemahan orang Midian dan seperti yang Gideon katakan, mereka meniup sangkakala, memecahkan buyung, lalu mereka berteriak dan berkata, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Ya, pada saat mereka berteriak itu, timbullah kegaduhan di tengah-tengah perkemahan orang Midian. Tiba-tiba perkemahan itu menjadi kacau balau. Orang berteriak-teriak, menjerit-jerit, ya, lari sana, lari sini. Ya, bahkan Tuhan membuat pedang yang satu menusuk orang lainnya, atau pasukan itu akhirnya mereka saling bunuh satu dengan yang lainnya. Ya, sisanya karena mereka melihat, wah ini ada bunuh-bunuhan, mereka melarikan diri. Ya, sehingga pasukan itu habis. Gideon dan teman-temannya tidak melakukan apa-apa. Setelah mereka memecahkan buyung, meniup sangkakala itu, mereka hanya berdiri di sekitarnya dan melihat kekacauan yang terjadi, di mana orang-orang Midian dan orang-orang Amalek itu yang masih selamat dari saling membunuh itu melarikan diri. Dan Gideon mengejar mereka serta berhasil mengalahkan mereka semua, menangkap raja-rajanya serta membebaskan orang Israel. Nah, adik-adik, suatu tindakan Tuhan yang luar biasa kan dari cerita Gideon ini. Demikianlah Gideon mengalahkan orang Midian. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang Gideon. Seru kan ceritanya?
Gideon yang tadinya takut dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi setelah dia memohon pada Tuhan, dan Tuhan datang padanya dan menolongnya, Gideon menjadi berani. Dan dia berhasil melakukan tugas yang diminta oleh Tuhan untuk dia kerjakan. Ya, nah Lause percaya di dalam kehidupan kita, baik adik-adik maupun Lause, juga pasti kita pernah merasakan ketakutan. Ya, dengan banyak macam-macam alasan. Entah takut karena mau ujian, takut karena nilainya jelek, atau takut nih mau kemana-mana takut tertular COVID sekarang ini. Ya, banyak hal-hal yang membuat kita merasa takut. Tetapi ada satu hal yang Lause mau ingatkan, bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Sehingga pada saat kita merasa takut, kita bisa berseru pada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan mendengarkan seruan kita dan akan menolong kita. Ya, adik-adik, ingat walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan juga memperhatikan kita. Ya, seperti ingat gak cerita Tuhan Yesus pada saat anak-anak kecil mau datang pada Tuhan Yesus, murid-murid bilang, wah jangan ganggu Tuhan Yesus. Tetapi ternyata Tuhan Yesus peduli dan berkata pada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang padaku. Lalu anak-anak itu datang dan Tuhan Yesus memberkati mereka serta memeluk mereka. Lalu saya percaya Tuhan juga akan melakukan hal yang sama buat adik-adik saat ini. Ya, Tuhan akan menerima adik-adik, membantu adik-adik dan memeluk adik-adik semua ya. Nah, kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang luar biasa yang peduli terhadap kita. Nah, sebagai penutup ayat hafalan kita hari ini akan diambil dari kitab 1 Timotius. Ya, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Ya, ayat hafalan kita diambil dari 1 Timotius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Bunyinya adalah, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Gampang ya? Sekali lagi ya. Ayat hafalan kita dari 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Isinya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya, kalau saya percaya adik-adik coba hafalkan di rumah ya, tunjukkan pada papa dan mama bahwa adik-adik sudah menghafal nih ayat hafalan yang Lause berikan hari ini. Nah, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama lipat tangan, kita akan berdoa bersyukur pada Tuhan yang sudah memberikan firman pada kita pada pagi hari ini. Ayo adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah padamu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mungkin seperti Gideon pernah merasakan ketakutan dan bahkan banyak ketakutan di dalam hidup kami. Tapi kami hari ini belajar bahwa kami boleh berseru padamu Tuhan, dan Engkau akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau bisa menolong kami dengan berbagai-bagai cara Tuhan. Melalui orang-orang yang kami kasihi, melalui firman-Mu Tuhan. Engkau senantiasa bisa menguatkan kami dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami senantiasa ada dalam pemeliharaan-Mu dan kami senantiasa menjadi anak-anak yang baik yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di dalam Bible Adventure berikutnya ya. Nah, berikutnya kita akan melakukan aktivitas ya yang akan dipimpin oleh Lause Yun ya. Adik-adik kerjakan ya aktivitasnya, seru loh. Buat apa? Nanti adik-adik lihat ya di dalam rekamannya. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak, kita sekarang akan membuat aktivitas. Yang akan kita buat adalah salah satu senjata dari Gideon. Bahan yang kita perlukan adalah 2 buah tisu roll, bekas roll dari tisu roll, botol
aqua atau boleh juga bekas botol Sprite, kita hanya memakai ujungnya saja ya. Dan kita memerlukan kertas 3 warna, kertas kuning, orange, dan merah untuk apinya. Pertama-tama kita sambungkan rollnya karena ini kurang panjang, jadi kita sebelumnya kita potong dulu ujung-ujungnya. Kalau anak-anak yang kecil tidak bisa mengerjakannya, bisa minta tolong pada kakak atau mama ya. Kita potong-potong ujungnya lalu kita sambung seperti ini ya. Kita sambung jadi seperti ini, lalu kita bungkus. Kita bungkus rollnya. Kita bungkus rollnya, lalu kita bungkus rollnya dan akan jadi seperti ini. Kita bungkus rollnya dan kita juga bungkus ujung, kita bungkus ujung botol tadi ya, yang akan menjadi corongnya obor Gideon. Kita bungkus juga, kita bungkus dan kita dekatkan ujungnya. Nanti ini akan dimasukkan ke dalam ini nantinya sesudah dipasang. Lalu kita gunting-gunting kertas tadi. Kita gunting warna kuning bentuk seperti ini. Kalau kalian tidak punya kertas ini, kalian bisa pakai kertas putih dan diwarnai kuning, orange, dan merah. Lalu kita tempel-tempelkan. Kita tempelkan kertas-kertas ini, dan ini kuning yang lebih dahulu, lalu selanjutnya orange dan merah. Nanti jadinya akan seperti ini. Lalu kita gabungkan dengan tadi batangnya. Ini loh, saya pakai yang kecil. Kalau kalian merasa kurang banyak apinya, bisa tambahkan tempel semuanya. Lalu di dalam ayat hafalan dituliskan di sini, dan kalian bisa menambahkan hiasan. Selamat beraktivitas, tidak sulit bukan?